Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Adinda Yunisela, perwakilan dari kelompok 14. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul yaitu Jurnal Discontinue dan Alasannya. Jadi di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Adinda Yunisela dan ada rekan saya Delia Rahma Putri dan Dila Fitrianti. Pada mata kuliah kami kali ini yaitu kajian jurnal ilmiah yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Laili Nurlina MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian jurnal discontinue. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu jurnal discontinue. Jurnal discontinue ini adalah suatu jurnal yang status indeksnya telah dicabut Scopus. Nah, dan setelah terbitan itu atau pencabutan itu dinamakanlah discontinue atau the index. Sebagai pengindeks terbesar, tentunya Scopus itu memiliki syarat-syarat dan ketentuan untuk masuk ke dalam pengindeksan jurnalnya itu tersebut. Nah, karena Scopus itu terus mengevaluasi kelayakan jurnal untuk masuk ke dalam database-nya. Dan selama proses evaluasi ulang ini, beberapa masalah publikasi itu terus muncul akibat dari tingkatan jurnal atau penerbitannya. Akibatnya, Scopus itu secara berkala menerbitkan daftar jurnal yang diberhentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Baiklah, langsung materi selanjutnya itu tidak sembarang jurnal itu juga bisa dikatakan sebagai jurnal discontinue. Kenapa? Ada alasan yang melatar belakangi suatu jurnal bisa dicabut oleh Scopus. Salah satu alasannya yaitu adalah karena six metrics. Yang diantaranya yaitu yang pertama itu step citation rate atau suatu kondisi di mana paper sebuah jurnal itu mensitasi paper atau jurnalnya sendiri. Paper sebuah jurnal itu mensitasi paper atau jurnalnya sendiri. Nah, yang kedua yaitu total citation rate atau total citation rate ini merupakan suatu situasi yang penting untuk mengetahui apakah jurnal ini mengalami peningkatan atau penurunan. Dan hal ini juga menjadi salah satu dasar menjadi discontinue-nya suatu jurnal di Scopus. Jadi, teman-teman, jadi faktor peningkatan atau penurunan suatu jurnal itu juga melatar belakangi discontinue-nya suatu jurnal di Scopus. Nah, yang selanjutnya yaitu seed score. Nah, yaitu memiliki fungsi sebagai perhitungan dalam skema GoGR. Apabila seed score ini bermasalah, maka akan langsung melakukan re-evaluasi discontinue oleh pihak Scopus ini. Nah, itulah materi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rahma Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, di sini kan tadi kita sudah mengetahui alasan-alasan dari mengapa artikel-artikel ini bisa discontinue dari sebuah jurnal yang telah diterbitkan dan mengakibatkan jurnal ini menjadi discontinue setelah diterbitkan. Nah, selain dari alasan-alasan yang 3 yang telah dijelaskan tadi, nah di sini akan saya jelaskan bahwasannya ada juga alasan lain yang membuat sebuah jurnal menjadi discontinue. Nah, selain six metric yang 3 tadi, nah ada alasan lain yang menjadikan suatu jurnal dicabut oleh Scopus. Nah, yang pertama itu ada number of article. Nah, number of article di sini yaitu jumlah artikel ini penting untuk menunjukkan apakah artikel-artikel yang dikeluarkan dari jurnal yang terindeks di Scopus ini tetap stabil ataupun lonjakan-lonjakan artikel. Nah, dan kemudian dari hal ini kita bisa melihat bagaimana lonjakan-lonjakan artikel
yang ada di dalam jurnal ini. Nah, jadi itu yang disebut dengan number of article. Kemudian check of on Scopus. Nah, di sini artikel dengan pembaca, di mana seorang pembaca ini mengklik artikel-artikel yang ada di jurnal di website Scopus, lalu ada abstrak usage on scopus.com. Untuk yang selanjutnya ini merupakan di mana leader bisa mengklik full artikel yang berada di website Scopus. Dan kemudian agar kita bisa terhindar dari jurnal discontinue, usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadi alasan sebuah jurnal bisa di discontinue. Nah, jadi kan tadi kita telah membahas kenapa alasan-alasan jurnal ini menjadi discontinue. Nah, jadi untuk alasan-alasan itu kita apalagi kita sebagai mahasiswa nih, kita harus mengidentifikasi alasan-alasan tersebut. Dan ini selain itu ada juga cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari jurnal discontinue dengan mengecek kesehatan jurnal yang sudah terindeks oleh Scopus dengan cara melihat kestabilan distribusi jumlah artikel per tahun. Apabila terjadi lonjakan-lonjakan dokumen yang terlalu banyak, maka kita patut mencurigai, lalu lihat pergerakan CAT score dari Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dila Fitriyanti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang jurnal discontinue. Nah, materi yang akan saya presentasikan yaitu lanjutan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, yaitu Delia Rahma Putri. Nah, materi yang selanjutnya yaitu karena semakin tinggi nilai key scorer, maka semakin berkualitas sebuah jurnal, dikarenakan semakin banyak disertasi oleh jurnal lain. Sebaliknya, semakin rendah nilai key scorer, maka kualitas dari jurnal tersebut menandakan semakin menurun. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah jika semakin tinggi nilai key scorer dalam sebuah jurnal, maka kualitas dari sebuah jurnal tersebut akan semakin tinggi atau semakin banyak. Nah, jika begitupun sebaliknya, jika semakin rendah nilai key scorer dari jurnal tersebut, maka kualitas dari jurnal tersebut akan semakin menurun. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu contoh jurnal discontinue, yang mana ada beberapa, yaitu yang pertama ada ABB Review, yang kedua ada Analysis Documentation, yang ketiga Asia Lab Sciences, yang selanjutnya Criminal Engineering Progress, selanjutnya ada Clinical Rhinology, yang selanjutnya ada CompuShop, yang selanjutnya ada Drug Invitation Today, yang selanjutnya ada DNA, yang selanjutnya ada Ethic Biology Letters, yang terakhir ada European Journal of Electrical Engineering. Nah, jadi ada itu contoh dari jurnal discontinue. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami yang telah kami paparkan. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa jurnal discontinue adalah jurnal yang status indeksnya disebut oleh Scopus, sehingga terbitan setelah percobaan itu dinamakan discontinue atau de-index sebagai pengindeks terbesar. Scopus terus mengevaluasi kelayakan jurnal untuk masuk di dalam database-nya. Nah,
Dan juga untuk contoh-contohnya ada beberapa tadi yang telah saya bacakan, yaitu ada ABB Review, Avalanche Documentation, Asia Lab Citation, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 14 mohon undur diri. Sekian dan terima kasih. Bila fil sabilillah fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.